Dengan dilaporkannya kita ke pihak Polres yang di dalamnya telah kita baca dengan seksama bahwa kita dilaporkan atas pasal 263 tentang pemalsuan. Nah, apakah timbul pertanyaan di dalam hati kami selaku pengurus, saya mewakili ketua dalam hal ini, mungkin karena mereka terlalu semangat, ya kan, terlalu semangat sehingga mengenakan pasal pidana terhadap kita. Padahal sebenarnya hal ini bisa saja dibawa ke ranah perdata gitu. Nah, tapi nampaknya mereka melaporkan kita dengan unsur pemalsuan 263. Maka pada hari ini, tepatnya tadi jam 9.30 sampai jam 10 WIB, Jumat tanggal 28 bulan 5 2021, kita melakukan laporan balik. Laporan balik dalam rangka pertama mengcounter bahwa apa yang telah disampaikan, apa yang telah dilaporkan oleh mereka itu memang merupakan suatu hal yang salah. Karena kita tidak ada memalsukan ataupun menggandakan yang namanya kop surat, gitu Pak. Kita sesuai dengan hasil dari awal, tahapan-tahapan yang kita lewati, prosesnya, kemudian pertimbangan hukum, justru kita telah mengikuti acuan dan aturan hukum yang ada sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92, kemudian Permenkop Nomor 19 Tahun 2015, serta Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga. Jadi dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bengkalis, khususnya kepada anggota Koperasi Meskom Sejati, bahwa keberadaan Koperasi Meskom Sejati Bengkalis yang telah memiliki SK Kemenkumham, ya kan, dengan perubahan Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021 ini merupakan koperasi yang sama. Kenapa begitu? Karena memang aturan Permenkumham Nomor 14 tahun 2019 itu memang menetapkan sebuah koperasi harus mendaftar ulang karena perpindahan kekuasaan dari Kementerian Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Artinya kami menilai pengurus lama ini memang betul-betul tidak mengikuti acuan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami sangat sayangkan ini selaku anggota koperasi, kan gitu Pak, ya kan? Seharusnya ini telah terselesaikan, ya kan? Bahkan hari ini kemarin tidak terdaftar sama sekali di Kemenkumham. Nah, artinya koperasi kita dianggap tidak aktif. Padahal disinilah harapan besar seluruh anggota koperasi yang beranggota 1.900 lebih, hampir 2.000, berharap disinilah payung kita, rumah besar kita untuk menitipkan harapan kesejahteraan. Namun ternyata legalitas pun tidak mereka selesaikan dengan baik. Karena itu kami menyampaikan pada hari ini baik kepada pengurus lama ataupun kepada seluruh anggota Koperasi Meskom Sejati bahwa kami melaporkan hal ini, ya kan? Yang pertama mengenai masalah penggelapan, yang kedua pemalsuan. Nanti biarlah pihak kepolisian nanti yang kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti, dan kita berharap tadi juga kita sampaikan agar segera ditindaklanjuti supaya hal ini tidak menjadi panjang-panjang. Apa dasar dari laporan pengaduan? Apakah dengan alat bukti atau? Ya, tentu kita melapor dengan alasan, tentunya melapor dengan alat bukti yang rasanya cukup lengkap yang ada pada kami. Sebenarnya kami tidak mau hal ini sampai ke ranah pidana, tapi karena mereka telah melakukan laporan, ya kan, arahnya ke pidana, hal ini harus kita counter gitu. Dan nantilah kita di penyidikan lah nanti seperti apa prosesnya, siapa yang kira-kira masuk unsur pidananya, ya kan? Nah, kita lihat sama-sama itu seperti apa.
Dan insya Allah kita masih punya banyak item lagi sebenarnya yang ingin kita laporkan, tapi nanti kita bertahap-tahap. Yang ada disebutkan tadi terkait dengan terdaftarnya atas nama koperasi produsen Meskom Sejati itu, apakah benar yang disampaikan dari pihak Pak Bral? Nah, jadi sepengetahuan kami bahwa produsen atau tidak itu adalah merupakan bidang dari koperasi itu sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh kuasa hukum kita, ketua tim kuasa hukum kita Pak Andi Jamaluddin. Nah, kemudian daripada ini apa langkah selanjutnya dan himbauan kepada anggota? Ini kan Kemelut ini sudah sampai ke level anggota. Ya. Kita menghimbau kepada seluruh anggota Koperasi Meskom Sejati tetap tenang. Di sini perlu saya sampaikan, di sini kami selaku pengurus lama bukan mengejar kekuasaan, bukan mengejar jabatan. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi. Sebenarnya keinginan kami adalah untuk kita semua. Kita tidak mau lagi ada cerita-cerita di pinggir jalan, ya kan? Hanya membuat dosa kering kata orang Melayu. Ya kan? Tentang keberadaan Koperasi Meskom Sejati kita. Tidak jelaslah masalah pemeliharaan kebun. Ya kan? Hasil yang sangat tidak memadai. Nah, kemudian hutang yang semakin menumpuk. Nah, kita coba ini untuk memperjuangkan hak-hak anggota koperasi, termasuk hak saya, termasuk hak pengurus, ya kan? Nah, ini juga merupakan pembelajaran untuk kita semua bahwa RALB itu, rapat anggota luar biasa itu, memang betul-betul di payung hukum, ya kan? Ada payung hukumnya dan ada aturannya yang membolehkan hal tersebut. Dari tim advokasi sejauh ini menyikapi dari adanya kepengurusan dari kubu Abral ya, yang sampai ke ranah Polres Bengkalis dengan pengaduannya, menyikapinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kuasa hukum ada 5 orang dari Koperasi Meskom Sejati Bengkalis, terdiri dari saya sendiri Haji Jamaluddin, si Rory, Suyanto, Gunawan, dan Aziz. Dalam Kemelut yang dilaporkan oleh pihak Abral CS, tentu kami sebagai kuasa hukum menyikapi menindaklanjuti apa yang disampaikan mereka di media massa, salah satunya bahwasanya di dalam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 25 1952 Permenkop 19 2015 maupun Permenkop nomor 10 2015, pemilihan pengurus melalui rapat anggota luar biasa itu legal, ya, sah menurut undang, termasuk dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi itu sendiri. Yang dilaporkan oleh tim Abral CS itu ada unsurnya 2 pasal 2 dalam KUHP, ya. Pemalsuan kop surat maupun stempel surat. Jadi saya katakan itu tidak ada unsur pemalsuan. Dokumen mana yang kita palsukan? Ya, tidak ada sama sekali. Kita sesuai dengan ketentuan, kita proses melalui akta notaris dan langsung kita daftarkan di Kementerian Hukum HAM sesuai dengan Permenkumham nomor 14 2019. Maka sesuai dengan Permen 10 2015, kewenangan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi itu paling selamanya 6 bulan harus dapat menyesuaikan, ya. Dan di pasal 57 dan 59 bahwasanya diberikan kesempatan 2 tahun untuk melakukan daftar ulang, ya. Alhamdulillah yang versi daripada kepengurusan Abral itu sama sekali tidak melakukan, ya, tidak melakukan daftar ulang, ya. Salah satunya yang kita lihat tidak ada di notaris maupun di Kementerian Koperasi itu sendiri, ya. Dan sampai sekarang kita melaporkan melalui pengurus koperasi yang telah memberikan kuasa kepada kita. Salah satu penggelapan dan penipuan itu adalah jabatan
yang selama ini kita tahu waktu pemilihan pengurus pada 2016 itu di Hotel Horizon saya yang hadir, waktu saya sebagai sekretaris, bahwasanya Hadiwan M. Nur itu tidak terpilih lagi menjadi sekretaris, tapi namun data sampai terakhir ini masih nama Hadiwan M. Nur itu masih dipakai, tetapi legalitas itu bukan Hadiwan M. Nur tetapi orang lain yang memakai. Inilah yang kita akan laporkan ke pihak Polres Bengkalis. Tentunya kita berharap dengan laporan nanti siang bahwasanya Kapolres Bengkalis dapat menindaklanjuti ada unsur pidana di sana. Ya. Kami dari tim tetap melakukan yang terbaik dalam rangka untuk kesejahteraan daripada koperasi atau anggota koperasi itu sendiri. Dan memang saya katakan bahwasanya kepengurus yang lama ini, koperasi yang lama ini ada cacat hukum. Salah satunya koperasi tidak mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib. Karena di dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 1952 itu syarat mutlak harus mempunyai simpanan pokok dan wajib. Tadi bahwasanya dari tim advokasi dari BRAL mengatakan koperasi itu koperasi produsen. Untuk diketahui bahwasanya koperasi itu ada dua bentuk, ya, ada dua bentuk dan 5 jenis. Bentuknya primer dan sekunder. Kalau primer ini kan 20 orang berkumpul-kumpul, maka terjadilah pembentukan koperasi. Kalau sekunder itu ada tiga gabungan daripada koperasi. Jadi kalau produsen itu jenis bentuk usahanya, bidangnya, ya kan? Itu ada 5, ada simpan koperasi simpan pinjam, produsen dan lainnya. Jadi dia kurang memahami, termasuk juga dikatakan bahwasanya pemilihan itu tidak sah karena di dalam anggaran dasar rumah tangga itu maupun Permen 19, Permen 10 dan Undang-Undang Nomor 25 92 bagi koperasi yang melebihi jumlah 500 anggota itu untuk melakukan rapat-rapat mereka bisa menunjuk perwakilan. Nah, ini tidak daripada 1.900 tidak semua anggota itu harus hadir rapat. Artinya di dalam kelompok itu membuatkan mandat untuk melanjutkan siapa yang ditunjuk mengikuti rapat besar. Ya, jadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini kalau semua jumlah koperasi 2.000, permasalahannya masalah tempat, biaya-biaya yang lain. Saya rasa itu dapat sampaikan. Jadi mudah-mudahan dengan permasalahan ini bisa terselesai dengan baik, ya kan? Kami berharap semua pihak memahami, jadi sehingga komilut yang terjadi di sini akan bisa terselesaikan. Bagi koperasi atau pengurus BRAL yang melakukan keberatan, silakan dia mengajukan gugatan di pengadilan dalam hal pengesahan siapa yang sah di dalam dualisme kepengurusan ini. Berarti memang benar terjadi dualisme kepengurusan. Ya, benar. Karena salah satu karena kita melakukan rapat anggota lebrasa itu tidak memindahkan nama koperasi yang telah ada. Nah, itu. Jadi kita tetap memakai koperasi yang ada. Mengapa yang selama ini koperasi kan Miskom Sejati itu, tapi mengapa untuk saat ini koperasi Miskom Sejati Bengkalis sesuai dengan Permen 10 15 bagi koperasi yang belum memiliki 3 suku kata itu wajib melakukan perubahan 3 suku kata. Ya, alhamdulillah dengan terpilihnya Pak Ruslan dan kawan-kawan menjadi pengurus, maka kita tindak lanjutkan Permen 10/2015 itu koperasi itu dirubah penambahan kata. Nah, jadi kesepakatan daripada anggota bahwasanya koperasi Miskom Sejati ditambah Bengkalis karena keberadaannya ada di Pulau Bengkalis. Apa langkah dari tim advokasi selanjutnya? Nah, ya tim kita untuk saya katakan tadi pada hari ini insya Allah apabila kuasa sudah siap dan kita akan
menempuh ke jalur hukum untuk menyampaikan melaporkan